keadilan, bukan hukum kasih. Dengan kata lain, hukum kasih itu omong kosong, maka tidak bisa diterapkan dalam hukum positif. Karena hukum dari Tuhan tidak berlandaskan hukum kasih, tapi hukum yang proporsional dan berkeadilan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi tolong bangun dari tidur Anda, dari mimpi Anda. Oke, saya jelaskan arti kasih itu ya, biar ya sebentar Pak, sebentar ya Pak Richard ya, habis ini Pak Richard ya, saya dulu ya. Nah, ketika Anda mengatakan ada hukum reward dan punishment, kamu harus mengakui bahwa ketika ada hukum seperti itu, tak satu pun dari kalian bisa masuk surga. Itu yang harus Anda ketahui. Ya, karena bagaimanapun dosamu itu jauh lebih besar daripada amalmu. Ya, timbanganmu. Dengar dulu. Kristen yang masuk surga, dengar dulu. Ya, itu artinya ya sebentar lah. Sama-sama, tahan diri ya. Artinya tidak bisa Anda mengatakan Tuhan Anda itu yang rahmatan lil alamin. Tidak boleh Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu maha pengampun, maha penyayang. Karena kalau satu dosa dibalas dengan hukuman, satu dosa dibalas dengan hukuman, satu hari Anda berbuat dosa, berapa kali banyak hukuman yang harus Anda terima sampai babak belur. Sedangkan amal Anda itu hanya kecil, ya mungkin hanya seminggu sekali kasih duit kepada orang miskin, mungkin hanya setahun sekali bermaaf-maafan. Ini artinya tidak adil. Iya, ini secara hati nurani, Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah ya satu dosa dihukum dengan satu dosa, ya reward and punishment. Sekali bikin dosa ada punishmentnya. 1000 kali Anda bikin dosa, punishmentnya 1000 kali itu pasti. Ya, Allah tidak pernah lupa akan dosa yang satu, lalu dia enggak. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, di mana letak maha pengampun dan maha penyayang rahmatan lil alaminnya? Oke, tolong jawab. Ada jawab. Letak maha pengampun, letak maha pengasihnya, pengampunnya itu ada diberikan pada kesempatan yang namanya pertobatan. Ada yang namanya tobatan nasuha. Ketika kita bersalah, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Nah, disitulah ada yang namanya reward and punishment. Ketika tidak ada yang namanya Anda bilang hukum kasih, buat apa kita terus berbuat baik? Udah, semua rusak-rusakan aja, toh juga akan diampuni. Inilah saya bilang gobloknya hukum kasih. Goblok kalau saya bilang hukum kasih ini. Sesuatu yang tidak rasional. Oke, saya bahkan boleh orang waras ya, silakan Richard. Ya, saya udah dari tadi. Ya, silakan Richard. Saya udah dari tadi. Dipotong-potong tadi Anda ngomong dari tadi nggak mau dipotong. Kita bicara fakta, kita bicara realita. Karena hukum kasih inilah tidak akan pernah bisa diterapkan dalam hukum positif Indonesia maupun negara lain. Bayangkan, ketika semua orang yang berbuat jahat akan dikasihi, rusak negara ini. Tatanan dunia ini rusak. Karena itu, hukum dari Tuhan tidak ada hukum kasih. Hukumnya tetap reward and punishment. Karena itu ada surga, ada neraka. Jadi dari sini tolong kita berpikir dengan sadar. Kita berpikir dengan akal waras kita. Anda jangan mau dibodohi dengan dongeng, Anda jangan mau dinina-bubukkan dengan mimpi di siang bolong. Tidak ada hukum kasih yang berlaku di Tuhan itu. Ya, karena itu Tuhan menciptakan surga dan neraka. Saya mau jawab sebentar. Belum selesai, nggak usah kejang. Santai. Ya, saya mau jawab. Belum selesai. Santai dulu, Putih. Hukum kasihnya jangan diterapin dulu di sini, ajaran kasihnya. Fungsinya surga dan neraka itu untuk memberikan, kalau yang baik dikasih reward, kalau yang jelek dikasih punishment. Bukannya yang jelek diampuni, dikasih, semuanya dimasukkan neraka. Terus di mana letak keadilannya? Iya, saya dari boleh sini kita cukup menggunakan akal waras. Anda tidak ya, silakan Pak Richard aja. Lebih jelas. Ya, udah. Sekarang Pak Richard. Ya, silakan Pak Richard aja. Silakan Pak Richard. Terima kasih. Silakan Pak Richard. Oke, satu poin dari hukum kasih yang pertama itu kalian harus mendoakan. Di situ poin utamanya. Di dalam hukum kasih itu kalian harus mendoakan siapapun yang merugikan atau buat kalian kehilangan sesuatu, kalian harus mendoakan. Itu arti hukum kasih yang pertama, poin pertama. Poin keduanya,
kalian harus mengikhlaskan yang sudah hilang itu, yang sudah dihancurkan, yang sudah dibunuh atau diambil itu, kalian harus mengikhlaskan. Itu poin keduanya dari poin pertama dan poin keduanya. Itu yang dimaksud dengan hukum kasih. Tapi sekali lagi kita harus taat dan ikut hukum aturan negara, karena setiap negara berbeda-beda hukumnya. Nah, hukum poin pertama dan kedua tadi itu untuk universal, bukan untuk negara keseluruhannya. Bentar, Pak Richard, tolong punya asas hukum berbeda. Bentar, Pak Richard. Tolong ini apapun yang disampaikan oleh Pak Richard, saya nanti beri kesempatan untuk Bang Ben ya untuk menanggapi. Jadi tolong disimak. Silakan, Pak Richard. Iya, saya ulang lagi ya, hukum kasih itu harus mendoakan apapun yang sudah kau hilang itu dari dirimu. Ya, saya pamit ya. Lanjut Pak Richard ya, saya ada urusan. Mau kemana? Sini aja. Oh ya, saya dengerin ya. Nanti kalau saya mau ngomong dikasih kesempatan lagi ya. Iya, ya. Itu makna arti dari ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, kasih yang seperti itu yang dimaksud. Tidak letterlek ya. Tidak dibalas dengan tamparan atau dikasih lagi pipi sebelah kanan ditampar lagi, tidak letterlek seperti itu ya. Itu penjelasan dari saya 2 poin itu. Tapi karena setiap negara mempunyai asas hukum yang berbeda-beda, kita harus mengikuti hukum negara setiap negara itu masing-masing gitu loh. Kalau ada yang mencuri di penjara ya harus jalani di penjara. Tapi poin kedua tadi tidak pernah hilang dari hukum kasih kami di Kristen, mendoakan dan mengikhlaskan tadi. Karena akan diganti nanti itu. Dan ada akibat dari perbuatan mereka. Silakan. Iya, terima kasih. Muslim nggak bisa jawab. Hukum hati nurani mengatakan tidak ada hukum yang menentang hukum kasih sama sekali. Hukum setan, hukum demit, hukum apapun nggak ada yang menentang itu. Karena itulah hukum dari Tuhan. Nah, itu dia. Oke. Tenang, Ibu, tenang. Apapun yang disampaikan Pak Richard, silakan Bang Ben tanggapi. Pak Richard dulu ya. Oke, Anda terus bilang bahwasanya bahkan Anda bilang bahwasanya tidak bisa dimaknai letterlek, ditampar kaki kiri kasih pipi kanan. Berarti klaim yang dikatakan Yesus 100% bullshit ya. Tampar kaki kiri kasih pipi kanan, ternyata itu tidak bisa dilakukan. Anda sendiri mengakui bahkan Yesus pun juga melakukan itu saat dia ditampar di Yohanes 18:53. Pipi kirinya ditampar, dia nggak mau kasih pipi kanannya. Berarti apa yang ngomongkan Yesus bullshit. Clear di sini. Kedua, Anda bilang, oh negara lain mempunyai hukum. Karena nggak ada satupun hukum positif di negara ini yang menggunakan hukum kasih. Nggak ada. Semuanya menggunakan hukum berkeadilan. Jadi makanya saya bilang, hukum kasih itu hanya dongeng. Dongeng orang yang suka tidur di tengah siang bolong. Itulah hukum kasih. Terus Bu Uti bilang, hukum hati nurani. Saya nggak tahu ini hukum hati nurani ini model mana lagi. Anda nemu di buku dongeng mana lagi ini hukum hati nurani. Mungkin Anda bisa jelasin itu apa itu hukum hati nurani. Terima kasih. Ya, nih saya jelaskan ya. Secara hati nurani, kamu akan tahu bahwa ketika ada orang membunuh, kamu membalas membunuh, kamu tahu bahwa kamu tidak ada bedanya dengan orang yang membunuh pertama. Ya, itu harus kamu ketahui ya. Hukum hati nurani itu mengatakan ketika kamu dicuri, kamu dirampok, lalu kamu balas lagi pergi merampok orang itu. Secara hati nurani semua orang akan tahu bahwa kamu tidak ada bedanya dengan perampok itu. Karena perampok itu bisa merampok, kamu pun bisa merampok. Masalahnya hanya tinggal siapa duluan yang mulai. Ya, ini yang saya maksudkan dengan hukum hati nurani. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat, apakah lebihmu? Kamu pun sama berbuat jahat. Kamu bisa pun tega, ya, tega dengan orang. Misalnya kamu dibunuh, kamu pun balas bunuh. Kamu pun bisa tega-tegaan. Hati nuranimu mengatakan itu sama. Orang semua juga akan tahu, kamu pun sama. Nah, iya. Nah, sekarang tadi ya, sebentar. Kamu mengatakan bahwa Yesus tidak memberikan pipi kirimu. Kan saya udah bilang, itu adalah ya ayat yang mengumpamakan. Kan di bawahnya dikatakan kasihilah sesama manusia. Itu kan bicara tentang hukum. Kamu telah mendengar hukum kalau balas, saling membalas itu ya kan, itu dari manusia kata Yesus ya. Yang benarnya kalau kamu ditampar pipi kiri ya, kamu kasih pipi kanan. Itu artinya jangan dibalas. Itu yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks itu. Dan dia tutup dengan kasihilah sesamamu manusia. Kenapa harus ini? Yesus mengatakan kalau
kalau yang begini ini hukum dari dunia, dari bumi. Yesus mengatakan saya bukan dari bumi. Orang bumi memikirkan apa yang ada di bumi. Ya, kita ini ada di bumi semua. Hukum berkeadilan, punishment dan reward itu memang hukum bumi. Tetapi kamu itu dikasihi oleh Tuhan Allahmu karena kamu itu ciptaannya. Ya, itu yang harus kamu ketahui. Kalau bicara hukum sorga, ya beginilah dia. Tuhan itu suci, kudus dan penuh maha pengasihan. Dia, tetapi yang harus kamu ingat, dia memang tidak pernah tidak menghukum orang yang berbuat dosa. Kan saya sudah bilang tadi, di dalam perjanjian lama ya begitu itu. Semua dosa ditumpas, bahkan galak sekali. Tetapi di balik itu hukum yang paling besar artinya ya oleh Allah itu adalah hukum kasih. Ya, di atas kemarahannya atas dosa, menghukum dosa, dia lebih mengasihi kamu. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Kita harus lebih mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kalau dengan melakukan itu, semua kejahatan di bumi ini akan berhenti. Kalau kamu melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah akan berhenti. Porak-porandalah hancur isi duniamu ya. Dan kalau untuk meminta pembalasan, kan Tuhan kami bilang, dialah yang empunya kami. Dia bisa caranya, tahu caranya bagaimana membalas kejahatanmu. Ya, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi dia yang menghukum dosa kamu itu. Tetapi kamu jangan ikut-ikutan lagi berdosa. Ini ajaran dari Tuhan. Secara hukum hati nurani kamu tahu bahwa ini adalah dari Tuhan. Ya, hukum gebuk ganti gebuk. Apa bedanya lu sama orang yang gak gebukin itu? Sama aja, kata Yesus, gitu kan? Ya, silakan Pak Richard. Tadi kan saya sudah perjelas poin dari kasih itu, yang pertama harus mendoakan. Setnya rusak. Yang kedua kalian harus mengikhlaskan gitu loh. Terima dengan besar hati. Ya. Oh ya, silakan terusin. Walaupun kalian sudah dirugikan, sudah kehilangan, kalian harus mengikhlaskan, besar hati. Kan saya sudah jelaskan 2 poin utama kasih itu. Mengapa Yesus tidak membalas? Dia mendoakan. Makanya saya bilang itu tidak letterlock. Ketika dia ditampar dia balas, kalau dia kasih lagi itu letterlock gitu loh. Karena dia tidak kasih lagi, malah dia mendoakan. Nah, itu tidak menerangkan secara poin saya benar gitu loh. Udah, saya jawab Buti dulu ya. Buti ngomong ternyata mengakui bahwasanya tampar kaki kiri, kasih pipi kanan omong kosong. Oh, ternyata diakuin juga lupanya ya. Karena ternyata di John 18:23 Yesus ditampar pipi kiri, bukannya ngasih pipi kanan, dia marah-marah protes. Ya, sekali lagi tampar pipi kiri, kasih pipi kanan omong kosong. Nah, yang paling konyol adalah statement Bu Uti. Ketika ada kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka ada perbuatan secara fisik dibalas dengan perbuatan fisik, maka nggak akan berhenti yang namanya kejahatan itu. Saya pengen tahu, ada satu aja negara yang menerapkan hukum kasih. Ketika orang berbuat jahat, justru dikasih uang. Kira-kira bisa nggak berhenti kejahatan di negara tersebut? Ini loh yang saya bilang dengan otak dangkal. Ini yang saya bilang dengan otak dengkul. Faktanya tidak ada satupun yang bisa diterapkan dalam hukum positif di semua negara yang namanya hukum kasih. Anda bisa bayangkan ketika Anda merampok, bukannya Anda dihukum, tapi Anda justru diberi apresiasi oleh negara itu. Berhenti nggak kira-kira kejahatan di negara itu? Yang ada merajalela, cuy. Makanya saya bilang, hukum kasih ini adalah hukum omong kosong. Maaf, hanya orang tak berotak yang menggunakan hukum kasih ini. Apalagi ketika dia bermimpi hukum kasih diterapkan dalam sebuah hukum positif negara. Hancur negara itu. Coba dipakai otaknya. Anda nggak perlu jadi orang jenius. Anda nggak perlu jadi orang pinter dengan titel berderet-deret. Anda cukup jadi orang waras untuk memahami ini. Ini saya bilang, hukum kasih ini hukum omong kosong. Hanya orang yang nggak berotak yang bermimpi hukum kasih diterapkan dalam sebuah hukum positif di negara. Terima kasih. Mau jawab? Siapa yang mau menjawab? Bang Richard atau Ibu? Saya Richard.
Pak Richard, saya sebentar Pak Richard. Dia tadi nanya saya sebentar ya. Ya, jadi begini. Tadi kan saya mengatakan ya, Yesus sendiri mengatakan orang bumi memikirkan semua yang ada di bumi. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Yesus berasal dari sorga. Oleh sebab itu pengajarannya adalah pengajaran orang dari sorga. Yesus meninggalkan kami di bumi ketika dia mau naik ke sorga, ya kan? Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Ya kan, aku akan memberikan penolong yang lain ya, karena dia tidak selamanya tinggal bersama umatnya di bumi, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dikasih tahu bahwa dia akan menyadarkan kamu dengan segala kejahatan. Dia akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi Yesus jelas mengasih tahu ketika kami orang-orang sorga ini yang dari atas ini ada di bumi, lalu Yesus mengatakan apa? Taatilah pemimpinmu. Nah, itu dia ya. Kami memang diberlakukan hukum kasih seperti itu, tetapi kami taat hukum. Ya, karena ajaran Yesus itu memang tidak diberlakukan untuk di bumi. Tidak ada manusia bumi, karena manusia bumi ini kenapa? Manusia bumi ini telah dipenuhi oleh kuasa dosa, kutuk dosa, dan semua orang telah berbuat dosa di bumi. Pengajaran-pengajaran manusia di bumi ya seperti itu kata Yesus ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi kami untuk aplikasi kami, karena kami sudah ada berasal dari atas, kami mengaplikasikan kasihnya itu. Ya, ketika kami dizolimi, kami mempunyai pemerintah ya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dialah yang akan membela kami. Tetapi bagian kami orang Kristen jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau kami dirampok ya lapor polisi, karena kami juga diminta untuk tunduk pada pemerintah. Hukum pemerintah mengatakan seperti itu. Ini yang tidak kamu mengerti ya. Jadi hukum kasih itu berlaku untuk kami ya, bukan untuk dunia. Karena pemerintahan Yesus itu, dia itu raja di atas segala raja, tetapi bukan pemerintahan duniawi. Nah, kalau di kalian memang hukum kalian itu, agama kalian itu masuk di dalam hukum-hukum. Inilah bedanya. Oke? Itu jawaban saya, dan tidak bisa saya jawab yang lain karena inilah jawabannya. Nggak usah tanya-tanya lagi. Ya, saya pamit. Sekarang ya, ketika Anda bilang bahwasanya akhirnya ujung-ujungnya saya pakai hukum pemerintah. Nah, ini letak frustasinya Anda. Nggak ada hukum pemerintah menggunakan hukum kasih. Kenapa Anda lari ke hukum yang tidak menggunakan hukum kasih? Ya sudah, dari bumi, itu ajaran bumi, ya siarkan saja. Roh Kudusnya, tunduk aja pada pemerintah. Roh Kudusnya masukin toples. Yang jelas, Yesus mengatakan gigi ganti gigi adalah ajaran orang-orang bumi, ya kan? Enggak, bukan kejam. Ketika Anda, hukum gigi ganti gigi adalah ajaran dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, udah itu aja. Ya, silakan ya, udah ya. Ketika Anda mengatakan, oh kami serahkan ke hukum pemerintah. Nah, makanya saya bilang ini letak frustasinya dan kekonyolan hukum kasih. Ujung-ujungnya hukum kasih tidak punya solusi. Dia kembali lagi ke hukum yang berkeadilan. Hukum kasih ujung-ujungnya tidak bisa diterapkan dalam kehidupan, dalam dunia nyata, dalam kehidupan bernegara. Karena itulah hukum kasih tidak akan pernah bisa diterapkan dalam hukum positif manapun. Bahkan ujung-ujungnya orang yang keluar-keluar hukum kasih menyerahkan semuanya, bahkan menyandarkan keadilan tersebut pada hukum yang berkeadilan. Ya, sekarang saya jawab. Makanya sekarang saya jawab sebentar saya jawab ya. Dongeng. Sebentar saya jawab ya. Ya. Bahwasanya orang yang udah saya jawab sebentar. Waras yang percaya dengan hukum kasih. Karena ternyata Tuhan pun tidak menggunakan hukum kasih. Ya, udah saya jawab. Ada surga dan neraka, ada reward dan punishment. Udah saya jawab. Jangan kejang, santai. Ya, udah saya jawab. Santai ya. Belum, santai. Saya tadi diam. Anda bicara, saya diam. Tolong ditenangkan Roh Kudusnya. Masukin toples kalau perlu. Jadi, yang namanya hukum kasih, sekali lagi, hukum kasih itu hanya bullshit, omong kosong. Hanya ada di dongeng Cinderella hukum kasih itu. Karena itu tidak akan pernah bisa diterapkan di dunia di hukum positif dunia manapun, di dalam negara manapun, dan kenyataannya orang yang ngeklaimnya hukum kasih ujung-ujungnya menyandarkan diri pada hukum positif yang berstandarkan pada hukum berkeadilan, bukan hukum kasih. Clear ya?
Ya, hukum kasih sebentar. itu hanya omong kosong. Nah, sekarang Anda mengatakan hukum kasih tidak bisa diterapkan. Padahal ya, negara-negara maju di mana negara itu yang paling aman, paling disukai, paling merupakan ikon dan paling populer, paling diberkati Tuhan adalah negara yang menerapkan hukum hak asasi manusia lebih diutamakan. Itulah negara-negara yang maju ya. Jadi maaf ya, menerapkan hak HAM itu adalah hak asasi manusia, itu menerapkan hukum dengar, menerapkan hukum dari kami. Jangan kamu bilang nggak ada. Ini kan saya bicara tentang aplikasi manusia orang Kristen ya, ini bicara tentang omong orang Kristen ya. Tetapi bagaimanapun tidak bisa kalian pungkiri ya, negara yang menegakkan hak asasi manusia dengan negara yang menegakkan syariat Islam, itu kalian bisa lihat sendirilah bedanya. Oke, itu saja ya. Silakan Pak Richard. Ya, silakan ya Pak Richard ya. Saya ya, silakan Pak Richard. Saya itu ya. Oke, ya silakan. Saya boleh menegaskan teman-teman. Jadi begini. Karena di setiap negara itu ada banyak agama, tidak hanya satu dan tok-tok itu aja. Makanya hukum negara itu mengutamakan kebersamaan, yaitu hak asasi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu agama gitu loh. Dan itu rembukan mereka juga yang setuju di agama ini kalau dipenjara siapa ya, saya semuanya setuju, ketok palu bahwa harus dipenjara, menetapkan hukum penjara. Nah itu kesepakatan dari 5 agama karena pemimpinnya mengutamakan kesemuanya, bukan ke satu agama fokus gitu loh. Nah, kemudian hukum kasih ini tidak bullshit ya teman-teman. Kejadian kemarin di gereja yang dibubarkan itu sama Pak RT, ada ibu yang menangis mendoakan. Ibu itu tidak melaporkan, yang melaporkan warga lain gitu loh. Ibu itu mendoakan, kalian buka aja videonya kalau nggak percaya. Ibu itu mendoakan nangis-nangis, mendoakan si Pak RT tersebut. Dan itu nggak bullshit, itu dilakukan kekristenan, iman dia, oknum itu, orang itu ya. Seperti itu. Dan itu tidak omong kosong teman-teman. Ibu itu mendoakan. Yang nangkep Pak RT itu kan bukan tugas ibu itu lagi, orang lain yang melaporkan dengan tuduhan. Apa tindakan kasih? Jadi tidak omong kosong ya. Tindakan kepada gereja gitu bentar. aja. Baru Saya mau nanggapi. Ya itu ibu itu kan mendoakan. Kalian buka aja di videonya, ada ibu-ibu nangis sambil mendoakan si Pak RT. Oh, ini bukan agama ya. ini, oknum Ya. ini. Silakan Bang Ben. Jadi gini, tolong menggunakan otak ya. Saya sejak awal sudah bilang, tolong pakai otak waras Anda, tolong pakai akal sehat Anda. Ketika hukum kasih itu memang benar-benar bukan yang hukum yang bullshit. Pertama, itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Negara manapun, itu sudah diadopsi menjadi sebuah hukum positif. Nyatanya ada nggak? Satu aja tunjuk ke saya. Negara mana yang menggunakan mengadopsi hukum kasih? Tidak ada. Pasti hukum yang standarnya berlandaskan keadilan. Tidak ada berlandaskan hukum kasih. Kedua, bahkan Tuhan pun tidak menggunakan hukum kasih, guys. Tuhan tetap menggunakan hukum yang berlandaskan keadilan. Faktanya apa? Adanya surga dan neraka. Adanya reward, adanya punishment. Ketika Anda mengangkat case, oh ibu ini, itu bukan hukum kasih, itu oknum. Ada orang yang melakukan hal ini. Tapi ketika Anda bicara sebuah hukum, itu sebuah sesuatu yang bisa diimplementasikan. Paling nggak dalam hukum positif sebuah negara, sebuah sistem. Makanya sejak awal saya bilang, hukum kasih ini bullshit, dongeng. Tidak akan pernah bisa diimplementasikan dimanapun. Karena hukum kasih ini hukum yang nggak masuk akal gitu loh. Anda bisa bayangkan ketika dalam sebuah negara orang yang buat kejahatan bukannya dipunishment, tapi justru dibeli reward, dibeli apresiasi. Rusak negara itu dengan hukum kasih. Berantakan negara itu dengan hukum kasih. Assalamualaikum, Mas. Yang ada bukannya kejahatan menurun, semakin merajalela. Waalaikumsalam Bapak. Jadi disinilah butuhnya kita menggunakan akal waras dan akal sehat kita. Menyimpulkan Pak Ben. Oke, silakan yang lain tanggapi. Iya, Bang silakan Muslim ya? Pak, silakan. Muslim.
Ini Untuk teman-teman mengenai yang Kristen yang di kasih, bawah, kalau mau menemani Pak Richard boleh naik ya. Silakan. Ini hanya menjelaskan tentang kasih. Iya, Di silakan Islam Pak. sendiri itu ada yang namanya Rahman sama Rahim ya. Rahman itu Maha Penyayang, Rahim itu Maha Pengasih. Nah, sedangkan untuk manusia itu sendiri nggak bakal sanggup untuk menjadi Rahman ataupun Rahim. Karena hakikatnya manusia itu hanya beribadah, hanya berusaha ke situ. Kalau untuk mau menjadi Rahim atau kasih ya kemungkinan mati dulu. Mungkin seperti itu gambarannya. Ya untuk yang tadi dibicarakan Bu Uti sebenarnya betul atau benar lah gitu. Kenapa saya mengatakan benar? Itu versinya dia. Nah, yang saya simpulkan itu yang namanya manusia itu hanya mengingatkan saja, karena apalagi yang di bumi itu, di negara manapun semuanya itu punya hak, punya HAM. Manusia itu tidak bisa menjudge, hei kamu nggak boleh seperti itu, harus seperti itu, nggak bisa. Sedangkan manusia itu hanya mengingatkan. Dengan mengingatkan itu sama dengan mengasihi. Coba aja, maaf, Pak Ben itu sedang melakukan kesalahan, saya biarkan misalkan, itu sama dengan membiarkan, tidak mengasihi. Tapi kalau mengasihi ya mengingatkan. Itu mungkin seperti itu Pak, menurut saya sih. Iya, Mungkin bisa saya tambahkan sebentar Bang Richard ya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Kalau menurut pandangan saya justru yang hukum kasih ini menimbulkan egoisme daripada pribadi-pribadi masing-masing manusianya gitu. Kenapa? Karena masing-masing ini ingin diberikan kepadanya khusus kasih sayang, perhatian gitu ujung-ujungnya. Karena setiap orang jadi merasa ingin dilebihkan daripada orang lain. Ini menampilkan apa? Egoisme, bukan keadilan. Makanya tidak berlaku ini pada hukum positif di dunia. Karena hukum positif dunia selalu menampilkan adanya perbuatan baik dan buruk itu ada kesetimbangan. Ada imbalannya perbuatan buruk, ada rewardnya perbuatan baik. Itu yang diinginkan oleh umat manusia di seluruh dunia, seluruh bangsa. Gitu. Kalau hukum kasih, maka apabila Anda dikenakan perbuatan kriminal, Anda akan merelakannya. Nggak ada manusia yang mau seperti itu. Bangsa mana yang mau seperti itu? Nggak ada. Itulah makanya saya bilang tadi, kalau hanya untuk menampilkan kemanjaan, egoisme masing-masing pribadi, ini bukan hukum yang kata tadi Bu Uti dari langit, bukan itu. Ini buatan manusia. Manusialah yang ingin diperhatikan, ingin dilebihkan dari yang lainnya. Hukum Tuhan tidak seperti itu, berkeadilan. Semua ada imbalannya. Gitu aja, lanjutkan. Terima kasih. Oke, saya Richard sudah boleh. Bisa teman-teman memberi penjelasan? Sebentar, boleh saya kasih penjelasan? Oh iya, silakan Pak, silakan. Bentar, kalau memang Anda berkata hukum kasih itu bullshit dan hanya dongeng, bukankah di Islam sendiri ada hukum kasih? Saya setiap sore suka dengar loh di masjid itu suka ada kayak umat-umat muslim itu kok kayak mengumandangkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kalau Anda berkata hukum kasih itu bullshit, itu artinya Anda mengakui bahwa kata-kata Allah SWT itu bullshit. Ayo jawab. Udah. Ketika sesuatu dikatakan pengasih, bukan berarti yang berlaku hukum kasih, bos. Ketika seseorang, misalnya saya bilang, saya mengasihi saudara saya Bang Dilon, bukan berarti ketika saat itu yang berlaku hukum kasih. Hukum itu adalah sebuah perangkat ketika sesuatu itu terjadi. Untuk menangani atau untuk mengadili itu hukum. Ya, sekarang Anda bisa bedakan kan sesuatu yang disifat pengasih dengan hukum kasih. Anda coba bayangkan ketika hukum kasih diterapkan dalam sebuah hukum positif di sebuah negara. Seperti apa kejadiannya? Hancur. Maling, nyuri bukannya dihukum, diapresiasi.
Orang bunuh bukannya dihukum, diapresiasi. Atau dibiarkan aja, udah ikhlasin aja. Ini nih saya bilang, bukan cuma bullshit. Bodoh saya bilang. Bodoh saya bilang, bukan cuma bullshit. Hukum kasih itu bodoh saya bilang. Bukan cuma bullshit. Karena emang tidak bisa diterapkan dalam hukum positif. Begitu juga. Apakah Tuhan menerapkan hukum kasih? Tidak. Iya Bang Dark, terima kasih. Tidak. Ada yang namanya reward dan punishment berupa surga dan neraka. Kalau Tuhan menerapkan hukum kasih, hilang yang namanya neraka itu. Semuanya masuk surga. Jadi dari sini tolong ya, kita gunakan akal waras kita. Kita gunakan akal sehat kita. Hukum kasih itu cuma dongeng. Sesuatu yang tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berlaku, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tidak ada hukum kasih itu. Yang ada itu hukum yang berdasarkan dengan keadilan, di mana si dia yang berbuat, di situ dia mendapatkan ganjaran. Itulah hukum yang benar, dan itu yang berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hukum kasih yang berlaku itu. Jadi tolong thinking, teman-teman. pakai otaknya. Terima kasih. Selamat datang Bang Adi Saputra. Oh, shalom yang seiman sama saya. Bentar Bang Richard, bentar ya. Shalom yang seiman sama saya dan salam damai sejahtera bagi yang berbeda ya. Yo, salam damai sejahtera buat kalian. Lanjut Bang Richard. Iya, jadi teman-teman Islam di sini sabar ya. Saya ingin menerapkan hukum kasih itu buat orang Kristen, tidak untuk seluruh agama. Karena orang Kristen sendiri diwajibkan hukum itu di dalam dirinya. Tidak semua agama ya, saya bilang. Itu khusus untuk Kristen. Tapi ada banyak juga yang Kristen tidak melakukan hukum itu. Mereka punya dendam. Hukum itu diciptakan supaya tidak menimbulkan dendam tujuannya. Makanya saya bilang poin utamanya harus mendoakan. Poin keduanya harus mengikhlaskan supaya tidak menimbulkan dendam, seperti itu. Dan masih banyak oten yang tidak melakukan itu juga, benar. Karena hukum ini bukan untuk dunia, tapi untuk oten sendiri. Kalau untuk dunia, mungkin saya sependapat sama Anda, itu nggak pakai. Karena tiap negara punya hukumnya masing-masing gitu loh. Tapi perlu kalian ketahui juga, di dalam hukum penjara itu juga itu dikasihi. Mereka diberi makan, ditampung, dididik agar mereka kapok, tidak mengulangi. Dan mereka di penjara pun agar mereka tidak keluar lagi dan melakukannya lagi ke yang lain. Tapi ada sanksi juga. Itu bentuk kasih dari hukum dunia itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ini yang Anda nggak paham. Anda nggak bisa membedakan tentang hukum kasih dan perbuatan kasih. Ketika orang di penjara dikasih makan, itu bukan bagian dari hukum kasih, Bung. Itu sudah prosedur, bukan hukum kasih. Anda ini saya bingung, Anda bisa. Saya bingung gitu loh dari pikir Anda gitu. Sebuah prosedur dibilang hukum kasih gitu loh. Ini apa-apaan ini? Sebenarnya Anda ini gimana sih cara berpikir? Jadi ketawa Anda pernah di penjara atau tidak? Anda kalau tidak pernah di penjara kayak saya, jangan ngomong panjang kali lebar. Saya nggak punya duit, saya dioplosin loh dengan hati mereka. Saya ini kan kerja di penjara nih. Saya ini kerja di penjara, Dek. Saya ini kerja di penjara. Bukan bangga. Bentar, tahan semuanya tahan. Bentar. Ini bentar Bang Ben. Bang Vido Muslim atau Kristen? Polisi di dalam banyak yang baik juga. Anda nggak tahu kan? Di-mute dulu Bang. Baik bukan karena peraturan, karena hati mereka yang baik. Walaupun mereka Islam baik, oknum di dalam itu sipir. Itu mereka mengasihi, mereka tidak tergantung pada ikatan negara. Ketika orang berbuat ikatan baik, negara cuma menjaga mereka supaya tidak kabur, tapi mereka baik. Memakan, kasih rokok. Ngasih rokok itu bukan prosedur. Ngasih rokok itu nggak ada prosedur. Sipir penjara nggak ada prosedur. Tapi kebaikan mereka melayani juga itu adalah bagian dari hati mereka. Oleh negara. Prosedur negara menjaga mereka supaya tidak kabur. Dalam penjara. Tapi kalau sipir itu baik hati,
menaati memberikan rokok, memberikan makanan itu bukan tanggung jawab dari prosedur negara. Anda paham? Makanya Anda kalau nggak paham pernah hidup di sana jangan ngomong. Saya kan bicara tentang fakta bahwa ada sipir di sana yang baik memberikan rokok, memberikan makan, gitu loh. Itu bukan prosedur negara. Kalau udah saya jawab. Pertama, ketika Anda mengatakan kita diberikan makan, diberikan pelayanan gini-gini, satu itu prosedur ya, itu bukan hukum kasih. Kedua, memberikan rokok dan makanan dia belikan pakai uangnya loh. Kalau Anda masih kejang-kejang jangan ikut debat. Di penjara. Kalau Anda masih kejang-kejang jangan ikut debat. Anda pulang ke rumah orang tua Anda. Saya nggak kejam-kejam, saya nggak pernah. Anda pulang ke rumah orang tua Anda. Jangan Bang Richard bisa gantian nggak ngomongnya Bang Richard biar biar mengedukasi kita, biar pendengar juga. Sebentar Bang Ben, ini bisa tenang nggak sih? Sebentar ya Bang Dido, Bang Ben, tolong kawal Roh Kudusnya. Iya sebentar Bang Dido. Roh Kudusnya dimasukin kompleks kalau perlu. Astagfirullah. Oke, saya teruskan. Jadi ketika Anda dikasih makan di penjara, ketika Anda dikasih minum di penjara, itu prosedur, bukan berarti hukum kasih yang berlaku. Tidak ada hukum kasih yang berlaku. Jadi ketika ada orang berbuat baik, bukan berarti yang diperlakukan adalah hukum kasih. Karena hukum kasih itu sebuah sistem yang kalau itu bisa diberlakukan di dalam hukum positif, maka di situ bisa berlaku. Tapi kenyataannya nggak ada. Coba dari tadi saya bilang, tunjukkan satu aja negara di dunia ini yang menerapkan hukum kasih, bukan menerapkan hukum yang berkeadilan. Nggak ada yang bisa kan? Gini Bangku. Jadi kalau abang sabar. Tenang. Saya belum kelar. Dari tadi kan saya kan diam. Kalau Iya, diizinkan tapi saya belum kelar. Biar saya ngomong kelar dulu. Kalau saya diizinkan ngomong, saya ngomong. Kalau abang nggak diizinkan, santai. narasi ya udah. Saya kan dari tadi kan setiap ada orang ngomong saya suruh sampai selesai baru saya ngomong. Makanya dari awal saya juga udah bilang tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menerapkan atau yang bisa menerapkan hukum kasih dalam hukum positifnya. Karena hukum kasih ini hukum omong kosong dari awal. Bahkan Tuhan pun tidak melakukan itu. Faktanya ada surga dan neraka, ada reward dan punishment gitu loh. Rusak tatanan dunia kalau diterapkan hukum kasih dalam hukum positif. Itulah yang saya bilang, hukum kasih itu cuma dongeng, omong kosong. That's a bullshit. Silakan kalau ada mau yang nambahin. Jadi semuanya. Jadi kan gini, saya Bang, sudah jelaskan hukum kasih itu untuk agama Kristen. Bentar Bang Richard. Bukan untuk sebuah negara. Saya kan sudah terangkan tadi. Iya, bentar aja Bang Richard biar. Jadi gini Bang, Bang. Kristen dipaksa seperti itu. Bang Ben, gini. Jadi Yaudah hukum gini kasih. mainnya gini ya. Bentar mainnya gini. Bang Richard ditanggapin sama Bang Ben. Nah, Bang Adi ini ditanggapin sama Bang Satria. Muhammad debat. Silakan. Biar apa ya? Gak riwah gitu loh. Monggo. Jadi gini. Jadi aku istilahnya mau menarasikan dari Bang apa dulu lah, Bang Ben ya. Jadi kalau dalam beda Bangku, konteks hukum kasih dalam negara dengan hukum kasih dalam iman itu kita beda Bang. Jangan abang samakan. Jika kita menggunakan hukum kasih dalam negara, pasti akan ada selisih paham. Sedangkan di setiap negara itu berbeda-beda keyakinan. Kita mengambil pola hukum kasih dalam iman kita. Saya bisa mengasih tunjuk 15 hukum kasih dalam ajaran saya. Saya bisa mengasih tunjuk, sampai ayat-ayatnya pun saya kasih tunjuk Bang. 15 hukum kasih dalam ajaran saya. Kalau kita mengambil narasi ke negara Bang ya, kita menerapkan hukum kasih ke negara yang kayak abang katakan lah ya. Ya orang yang membunuh lah, orang yang mencuri lah, orang yang segala macam lah, orang yang apalah. Itu emang nggak ada Bang di negara manapun kurasa emang nggak ada. Emang semua itu Bang ya hukum kasih itu nggak akan ada. Yang ada diterapkan itu di setiap iman ataupun di setiap agama. Kayak kami orang Kristen. Kami Bang orang Kristen. Saya bisa mengasih tunjuk 15 serta ayat-ayatnya. 15 hukum kasih serta ayat-ayatnya saya kasih tunjuk. Saya luruskan bukan di setiap agama ya Pak, tapi buat Kristen doang ya Pak, karena agama lain beda lagi. Kita kan ini Bangku, kita kan membedakan konteks ke iman sama ke negara.
Kalau di negara kita menggunakan hukum kasih, kita kan otomatis banyak hal yang membuat kita itu akan bentrok. Karena kita itu kan berbeda iman, kan gitu. Kalau emang kita menerapkan hukum kasih, itu nggak akan ada di negara manapun, nggak akan ada. Tapi kalau di iman, itu pasti ada hukum kasih. Makanya saya katakan tadi, ada 15 ayat serta apanya, itu bisa saya tunjuk di Alkitab. Jadi jangan kayak Abang tadi mengatakan bahwasanya istilahnya Bisa gimana? disampaikan ayat-ayatnya Bang Adi? Bisa Kak, bisa saya kasih tunjuk, bisa Kak. Jadi gini, kalau begitu Bang Adi. Gini bentar. Kalau kakak pengen ayat-ayatnya ya, bisa saya kasih tunjuk. 1, mengasihi musuhmu, bisa kakak lu baca Lukas 6 ayat 27 dan 35 ya. Itu 1. Jadi yang kedua, tidak membalas kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9. Mengasihi Tuhan, itu 3 ya Kak. 3, mengasihi Tuhan, Matius 22 ayat 32. Ya. 4, mengasihi orang yang menderita. Amsal 14 ayat 21. 5, tidak mengharapkan imbalan. Ya, Lukas 6 ayat 34. Udah? Itu masih banyak lagi Kak, masih panjang. Bisa saya kasih tunjuk Kak. Itu sampai 6 saya kasih tunjuk sama kawan-kawan di sini. Jadi jangan diterapkan ya hukum kasih dalam negara dengan hukum kasih dalam iman. Itu nggak akan ada. Boleh ditanggapi nggak, Bang Adi? Boleh ditanggapi nggak ini? Ya, lakukanlah Bangku. Siapa yang mau nanggapi, Bang Kandidat atau Bang Ben atau bantuan bule? Satu-satu aja. Saya sedikit ya. Satria. Oh ya udah, Bang Bule aja dulu. Silakan Pak Bule. Artinya gini Bang Adi ya, kalau Bang Adi mengiyakan bahwa di tiap negara tidak bisa mengadopsi hukum kasih itu sendiri, sedangkan hukum kasih itu sendiri adalah metodologi dalam ranah keimanan. Artinya hukum kasih itu tidak bisa menyatukan perbedaan, sehingga tidak bisa diadopsi secara hukum yang bersifat ini menyeluruh pada tiap-tiap kehidupan ini, tiap-tiap negara. Artinya seperti itu Bang. Buat orang Kristen aja Pak, saya bilang. Bang Bule beda. Hukum agama kasih yang lain kan nggak bisa saya bilang. Kita kan diajarkan untuk mengasihi yang berbeda iman. Makanya kan tadi saya bukan berbeda iman aja Pak, kesemuanya koten sesama koten juga itu semua. Makanya yang berbeda iman kan udah berbeda iman kan udah ke seluruh Bangku. Ngapain kita bilang lagi yang ABCD, ngapain Bang, berbeda iman aja udah. Tapi kita bicara di sini kan kita bicara di sini kan konteksnya tentang hukum yang diadopsi oleh tiap-tiap negara ini kan, bahwa hukum kasih itu tidak bisa diadopsi. Artinya di sini hukum kasih tidak bisa memperlakukan bagaimana merangkum semua perbedaan. Artinya di situ hanya sebatas buat orang Kristen aja Pak. Kan tadi saya sudah jelaskan cuma buat orang Kristen aja Pak. Nah, Bang Richard udah mengatakan hukum kasih itu yang ada hanya di Kristen Bangku. Kalau kita komparasi di negara Bangku, itu nggak ada Bangku, hanya ada di iman Bangku. Makanya dikomparasi Bang Richard tadi yang ada di iman Kristen. Makanya tadi saya kan udah menarasikan. Saya bisa mengasih tunjuk 15. Yang saya baca tadi kan ada 6. Oke, saya sedikit ya, Bang Adi ya, saya sedikit ya. Boleh Bangku. Kalau menurut saya konteks ajaran kasih itu tidak diterapkan oleh orang Kristen atau orang manapun, ya. Kalau menurut saya, contoh gini, ketika jangan ke Belanda lah, ketika Amerika menjajah Irak, membunuh orang-orang di Irak, orang Amerika ini hampir 100% yang membunuh orang-orang di Irak itu orang Kristen. Nah, di sini udah kelihatan bahwa orang Kristen sendiri tidak menjalankan hukum kasih. Bapak jangan sebentar, saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Nah, ketika itu di dunia gitu loh, nggak bagus. Lah kan katanya ini untuk oten katanya. Bentar. Hukum kasih ini kan untuk semua oten di dunia gitu loh. Kan Anda bilang hukum kasih ini untuk orang-orang Kristen, sedangkan orang-orang Kristen sendiri tidak menjalankan hukum kasih itu. Contoh
Amerika saat membunuh orang-orang yang berada di Irak, Bapak dia tidak tahu menjalankan hukum kehidupan kasih, orang Kristen tapi di dia dunia menjalankan Bapak hukum nggak agama. tahu. Jadi Nah, Bapak berarti di jangan sini hukum memframing Tuhannya Siapa ini yang sama ngomong mereka ya? tidak dijalankan, tidak digubris. Gini bang, Oh, bang pengamat Malah debat, dia bang pengamat menjalankan Bos, debat. hukum tolong negara. dilurusin dong biar dia nggak memframing Bukan seluruh OT. Dia kan nggak tahu. nggak bisa Ini dilurusin. bang Richard, Nah, bang ketika Richard, kita menyanggah bang ada pengamat debat. pembakaran. Ini loh teman-teman. Kan ini udah kelihatan kan di sini. Temanmu Nah, ini ketika ada mengatakan semua kasus OT kayak nggak seperti Sambo atau melakukan apa, itu udah Bang salah. Adi, Bang Richard, tolong kasih waktu sebentar ya. Nanti bisa ditanggepin. Kau punya adab tahu. ya. Gini, kawan-kawan Bukan, bentar. host. Bang Saya Richard, pengen bentar, host Jadi itu jangan supaya menggembar-gemborkan hukum tidak kasih, sedangkan tidak hukum kasih semua sendiri Bang. tidak dijalankan oleh Tolong ya kalian. teman-teman, Buktinya bawa saat diskusi kalian ini dengan ngomong, kalian baik ribut. biar bisa didengar dengan baik. Kalau Ya. ada yang bicara, Buktinya- kasih waktu dulu bentar. Jangan dipotong dulu. Bang pengamat debat silakan. Betul. Jangan lama-lama juga ya. Buktinya, Biar memframing jangan yang tidak dipotong. baik. Kita Buktinya harus beritahu ketika dong. saya ngomong kamu Bos. terus-terusan ngoceh. Berarti di sini kamu Boleh. tidak menjalankan Ini ajaran aku kasih. dari Adi Saputra, Udah Bang. kelihatan di Bang sini kan. pengamat debat. Bang Kalau pengamat misalkan debat, kamu benar dengerin dulu saya, baru Iya, nanti iya. kalau Bang saya Adi udah suaranya beres nggak baru kecil Bang sangka. Adi. bentar Bang Itu, pengamat. silakan Sangga. Bentar. Silakan Gini, Sangga, Bang sebisa Richard. mungkin itu Sangga. Begini Bang loh Richard. Bang pengamat, kau kan langsung ngambil kesimpulan seluruh oten di dunia. Kau kan Bang pengamat, Bang Bang Richard, Richard, bentar Bang Richard, satu-satu, Bang dengar Richard. dulu. Dengar Bang Richard. Kita nggak boleh, biarkan aja dulu dia mengeluarkan narasi dia, statement dia, biarkan aja dulu Bang. Betul. Selesai dia menyelesaikan Iya, ajaran kasihnya dia, tunjukin Ini di belum sini. tanggapi ya. dengar Bang Bang Ane belum tanggapi ya. Bentar Bang pengamat. Bentar dulu Bang Ben biar selesai. Jadi biarkan dulu kawan kita itu mengeluarkan statement dia, begitu dia udah selesai kita mengambil alih. Jadi biar nggak ada ricu, walaupun dia menggunakan statement yang nggak mengenakkan ke kita, biarkan aja tunggu dia udah selesai, baru kita komparasi. Kita Iya. bisa Anda istilahnya harus tenang, secara kudus Anda. apalah ibaratnya secara sopan lah. Udah Ya, kalau tanggapi kita aja itu tuh, Nah. udah jelas kan. Dan itu. Silakan Ane- siapa yang Ane mau nanggapi, tambahin Bang dikit Adi ya. atau Bang Richard? Satu-satu. Sama Oten jangan Ale berebut. boleh nambahin Richard, dikit saya dulu. Richard. Ale boleh nambahin Iya, dikit dulu, Cap. Saya kan Oh, belum iya, ngomong silakan, tadi. silakan. Jadi gini, Biar nggak kecampur Bang Ben. Apa yang disampaikan Bang pengamat debat biar nggak saya kecampur. cuma Jadi mau tanggapin meluruskan dulu. dikit ya. Ada yang saya harus luruskan dikit di sini, Cap. Ketika siapa Bang Adi, Bang Richard ngomong, oh hukum kasih itu jangan dicampur adukkan dengan hukum di negara ini. Anda harus paham debat di awal antara Uni Rifa dengan Utiwati Mena apa. Di mana hukum kasih yang bisa diimplementasikan? Apakah hukum kasih atau hukum keadilan yang bisa diimplementasikan? Ketika Anda terus mengatakan, oh hukum kasih itu hanya dalam iman. Oh berarti sudah terjawab gitu loh. Ternyata hukum kasih memang tidak implementatif gitu loh. Dari awal kan kita sudah membawa ke sana. Hukum kasih itu memang tidak implementatif. Karena itulah disebut dengan hukum bullshit. Hukum kasih hanya ada dalam hati masing-masing orang. Hukum yang tidak implementatif. Dengan kata lain hukum bullshit. Jadi itu yang harus Anda pahami. Semakin Anda mengatakan, oh hukum kasih itu untuk pribadi masing-masing, semakin membenarkan apa yang ada di sini. Bahwasanya hukum kasih itu hukum bullshit gitu loh. Sampai sini paham ya? Jadi Terima gini, kasih. Bang Monggo yang lain lanjut. Bang Abram, ginilah. Jadi menurut Abang hukum kasih itu seperti mana? Gimana? Jadi menurut Kan dari Abang, awal, dengar, dari dengar. awal. Ah, Oh ya silakan. Bingung saya disuruh Dengar, jawab terus aku- dipotong. enggak, biar tadi kan Abang kan gimana tadi kan? Abang bilang kan gimana? Begitu saya mau mengasih tahu kedua kalinya Abang potong. Jadi kan Abang langsung membuat statement kayak gitu kan gak enak jadinya. Makanya aku bilang tadi sama Abang, menurut Abang hukum kasih menurut Abang itu seperti mana, Bang? Udah saya boleh jawab. Lakukan, Bang. Oke. Menurut saya bagaimana hukum kasih? Maaf saya bukan penganut hukum kasih, Bung. Karena bagi saya hukum kasih itu bullshit. Jadi saya Berarti tidak perlu gini, berarti mendefinisikan narasinya Abang apapun tentang yang berarti- namanya hukum kasih. Iya. Jangan biasaan potong. Anda ini nggak punya adab, memang Anda ini nggak punya akhlak. Saya diem Anda ngomong. Saya ngomong Anda potong. Itu ya yang diajarkan agama Anda. Jangan biasaan nggak punya adab Anda ini. Ini saya teruskan. Jadi karena saya tidak mengakui yang namanya hukum kasih. Bagi saya hukum kasih itu adalah omong kosong. Dan sangat-sangat tidak implementatif. Dan itu terbukti dari statement Anda semua di sini. Bahwasanya hukum kasih itu hanya bisa diterapkan dalam ranah iman masing-masing. Tidak pernah ada satupun yang bisa diterapkan. Khususnya di kehidupan nyata. Diimplementasikan di hukum positif.
Karena itu hukum kasih itu sekali lagi saya bilang ya. Hukum kasih ini hukum omong kosong, dongeng. Tidak akan pernah bisa diterapkan. Maka kalau Anda mengatakan, oh iya benar karena Anda bisa diterapkan untuk kehidupan iman. Nah, itu membenarkan debat antara Uniriva dengan Utiwati Mena. Ternyata memang hukum kasih itu hukum omong kosong, tidak pernah bisa diterapkan. Gitu, silakan yang menanggapi. Jadi gini Bang Abram, Bang Abram udah nikah? Ya, kenapa? Udah kan? Udah memiliki keturunan? Kenapa? Nah, jadi gini Bangku, jika anak abang memiliki kesalahan, ya, apakah abang membenci anak abang selamanya? Anda bilang membenci. Sejak kapan membenci itu? Hukum itu bukan bicara membenci, tapi tentang reward and punishment. Bukan tentang rasa hukum itu, tapi Jadi, tentang reward and punishment. Ketika rasa itu- seseorang itu salah, maka harus dipanis. Ketika seseorang itu melakukan kebenaran, maka harus dikasih reward. Bukan masalah rasa hukum itu. Bang Hukum Ben. tidak bicara rasa, tapi bicara Bang Ben, reward and punishment. Bang Ben, arahnya saya tahu nih, arahnya mau bicara tentang naluri nih. Bedakan Iya, naluri makanya ya. itu. Kalau Apa naluri rasa itu itu? kan rasa, Bang. Sejak kapan hukum bicara rasa? Iya, iya, rasa itu nggak timbulnya Bang Ben. dari hati, Bang. Coba, rasa itu nggak timbulnya dari hati. Gini bang, hukum itu, abang harus paham dulu, hukum itu sebuah perangkat aturan. Jadi kalau bedakan, kalau naluri itu sebuah rasa, abang harus bisa bedakan dua konteks itu dulu. Abang bisa bedakan nggak, Bang Adi? Sebenarnya saya Bisa, mau Bang. nanya, ajaran kasih sama hukum kasih bedanya apa sih? Beda nggak antara ajaran kasih sama hukum kasih? Ajaran kasih dan hukum kasih itu sama aja, Kakku. Oh sama. Sama aja. Kalau menurut saya kan. Tapi ya kalau menurut yang lainnya mungkin berbeda, Kakku. Saya boleh menanggapi untuk Pak Pengamat, teman-teman? Sudah boleh? Berantakan dong. Iya, untuk Pak Pengamat, Anda kan bukan oten, jadi Anda tidak bisa memaksakan diri Anda mewakili seluruh oten, ketuk palu pukul rata seluruh oten itu di dunia tidak punya hukum itu. Anda kan nggak tahu, Anda bukan oten, Anda nggak ngerti tentang oten. Ya udah berarti kelakuan orang-orang Amerika di sana itu yang menjajah Irak itu berarti menurut Anda itu hukum kasih. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu bukan semuanya oten, tapi di situ. Kok Anda tidak mengelak? Tidak mewakili semua oten. Berarti gini, hukum Tuhan kalah sama hukum negara, udah titik. Anda paham nggak premismu tadi bilang di awal? Lah, seluruh oten. Lah kan itu oten semua itu. Hampir 100% itu oten semua. Berarti di sini hukum Tuhan kalah sama hukum negara. Betul nggak? Bedakan di negara Anda sama harus oten meyakini dan negara itu. di sini oten juga ada. Anda Makanya harus saya meyakini bilang, itu. Anda Kok jangan malu? pukul rata oten. Saya bukannya malu. Ya udahlah, saya sekarang kita meluruskan ke ini, ke Anda, Belanda. gitu loh. Di saat Belanda sama Portugis menjajah Oten ke Indonesia itu itu ada agamanya banyak. apa? Oten apa itu Islam? adalah oten itu adalah Yang sebuah pasti misinya ada yang namanya gospel. organisasi yang dipakai Nah, di dipilih saat oleh orang-orang. Rusia perang Kalau sama Ukraina, Anda itu langsung- agamanya apa? Anda nggak bisa pukul rata semua oten, Pak. Saya juga oten. Banyak Betul. oten yang tertindas sesama oten juga ada juga. Betul. Makanya Sekarang Bapak gini, tidak ketika bisa anak mewakili. Anda diperkosa sama orang, misalkan sama Bang Ben, Anda mau memaafkan begitu aja? Nggak nyambung, Tidak ditindak. Bapak ini. Bapak nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Saya Nah, itu disinilah hukum meluruskan kasihnya tidak ada, premis tidak Anda diterapkan tadi oleh di manusia. awal. Kalau hukum kasihnya diterapkan oleh manusia, nggak mungkin seperti itu. Premis Bapak di awal Mau ingat nggak, oten, mau apapun, nggak ada hukum bahwa kasih, semua oten bullshit itu tidak hukum kasih. melakukan hukum Nggak ini. ada. Nggak ada hukum kasih, bullshit. Kalau bagi saya bullshit. Udah, Anda jangan malu mengakui hal itu. Kita bicara fakta, kita bicara Pak. real di sini. Bukan bicara Bapak ini asumsi, bukan bicara bagian teori. dari oten. Kalau bicara Jadi teori maksud saya juga bisa. Bapak jangan seenaknya Tapi gitu buktinya mewakili apa? kami para Realnya oten. apa di dunia ini yang terjadi? Udah, segitu aja. Bukan ucapan Anda yang pertama itu loh yang memframing. Semua emang oten iya nggak ada yang kan? melakukan hukum kasih ini. Loh, Nggak Bapak ada. bukan oten, Bapak Nggak ini ada. nggak tahu oten. Nggak ada Bapak yang bukan oten, melakukan. Bapak Bisa jangan saya mewakili buktikan nggak ada yang oten. melakukan. Contoh satu orang aja yang melakukan hukum kasih oten di dunia ini mana? Siapa? Silakan Apa, Bang? tunjukkan. Apa, Satu Bang? aja. Ya Tuhan saya.
Tadi ada di contoh Bang pengamat debat, di contoh kasus yang di itu ibadah dilarang itu ada ibu-ibu yang menangis itu contoh dari hukum kasih katanya. Iya, dia kan mendoakan, Pak. Makanya Bapak bukan oten, nggak Dia ngerti ibu-ibu oten, menangis jangan tadi. mewakili seluruh oten. Kalau gitu mah Islam juga tidak ngelihat agamanya apa, dia agama apa. Kalau kena musibah kita doakan. Kalau masalah itu paham nggak? Bapak paham nggak premis Bapak di awal? Bapak bilang paham. semua Saya oten sangat nggak paham, ada yang makanya saya mengerjakan ngomong. hukum kasih ini, nggak ada semua satupun oten di dunia ini yang menjalankan hukum kasih. Tuh. Siapa yang bilang? Kalau ada buktikan, kalau ada tolong buktikan. Itu Bapak framing itu yang nggak baik, makanya saya bilang Bapak itu nggak pernah tahu oten ada berapa banyak. Bapak nggak tahu isi buktikan, hatinya. makanya kalau misalkan ketika saya anggaplah bertanya 100%. ajaran kasih sama hukum kasih itu sama ya gini blunder jadinya. Mana hukum mana ajaran tuh mana bedanya? Ya itulah jadi berbenturan. Makanya nggak bisa ngebuktikin satu aja nggak bisa. Semerawut. Hukum nggak bisa, nggak implementatif itu. Hukum semerawut aku bilang. Kak Nona, tadi kan udah kukatakan tadi ya, kalau menurut saya sama. Kan belum tentu sama yang lain. Saya kan udah membuat suatu statement saya, belum tentu sama yang lain. Personal assumption ya, asumsi pribadi. Makanya ya. tadi saya udah di awal statement udah mengatakan saya bisa menunjukkan 15 hukum kasih dalam ajaran saya. Iya, tapi nggak ada dilaksanakan satupun, Siapa Pak. yang bilang, Bangku? Siapa yang bilang? Sekarang gini, anak Bapak saya perkosa. Sok, anak Bapak saya perkosa. Mau saya dimaafkan nggak sama Bapak? Ya, Abang tahu nggak? Kalau saya menggunakan Nggak tahu saya, Pak. Menggunakan dalam iman, otomatis saya memaafkan Abang. Tapi karena saya menggunakan hukum dalam negara, Bang, otomatis berarti Berarti bullshit, hukum kasih bullshit. Nggak berlaku, hukum kasih bullshit. Jadi Bang, Aduh, udah nanti saya batal puasanya. Bukan. Jadi Abang itu mengambil statement ke penjajahan dari Amerika lah, dari Belanda lah. Kenapa Abang tidak mengambil dari negara Abang sendiri? Monggo. Coba, kenapa Abang? Kalau negara Indonesia udah jelas kan, Enggak, dijajahnya dengar, sama dengar dulu. Belanda, mayoritas Kristen, sama Portugis, mayoritas Kristen. Udah jelas itu kan, sama POC, udah jelas. Kita ini dijajah, bukan menjajah, kita ini dijajah oleh yang mayoritas Kristen. Iya, aku tahu. Ya Aku udah. tahu bahwa Abang mengatakan bahwasanya Belanda sama Amerika ataupun Belanda sama Iran, Amerika sama Iran, tak apa bla 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 kan gitu kan. Saya mengambil komparasi, kenapa Abang tidak mengambil komparasi fakta yang ada di negara Abang sendiri? Negara saya Indonesia, Pak. Iya, aku tahu. Kan udah jelas Indonesia itu dijajah sama Belanda, Portugis, POC. Gimana sih Bapak ini? Sekarang saya tanya sama Abang, sebelum negara Indonesia ada, apa sebutan dalam negara ini? Sebelum negara Indonesia ada? Ya, Nusantara. Kenapa hancurnya Nusantara? Abang tahu nggak? Cikal bakal Nusantara itu siapa? Sekarang ku tanya sama Abang, Ya, kenapa sekarang saya tanya, cikal bakal Nusantara itu negara apa? Allah. Saya Masa bertanya Yesus? sama Abangku, ya, saya bertanya sama Abangku ya. Iya, saya juga Hancurnya bertanya, Nusantara bersatu, cikal itu bakal gara-gara Nusantara apa? itu negara apa, Pak? Jawab Ya yang benar, yang jujur. Inilah namanya melempar batu sembunyi tangan, Bangku. Kamu yang mau melempar batu sembunyi tangan, udah tahu dijajah sama Kristen, mau pengen dijajah sama Islam. Saya tanya Ini yang disebut sama menjajah. Abang. Menjajah Bangku, itu, sekali lagi ya, menjajah Bangku, ya. itu perbuatan biadab, perbuatan Tidak. keji, Saya tanya sekali perbuatan lagi tidak sama bermoral, Pak. Bukan Iya. ajaran kasih itu, Terserah Abang Pak. mau ngomong Akuilah, apa. Pak. Jangan malu, Pak. Enggak, Akuilah, saya jangan nggak akan malu. pernah malu, Ini Bang. real. Memang ini Islam fakta. tidak pernah Ini menjajah ya, Pak? bukti. Pertanyaan saya. Udah Bang Richard, bentar nanya aja. ini bentar Bang Richard, biarkan aja dulu Bang. Gak usah Islam kita pernah komparasi ke menjajah situ nggak? Bang. Saya nanya aja sih. Bang Richard, gak usah dikomparasi ke situ Bangku. Gak usah, nggak baik gitu Bang. Jadi Bang pengamat debat ya, Nusantara bersatu akhirnya pecah itu gara-gara apa Bang? Saya tanya sekali lagi sama Bang. Cikal bakal Nusantara itu negara apa, Pak? Ya ampun, inilah orang bertanya malah ditanya. Kamu Ya saya itu nanya kan dari tadi, cikal bakal Nusantara itu negara apa? Nggak usah melebar kemana-mana. susah emang kalau ngomong. Apakah dari Nusantara Bersatu yang makanya pecah ini, kamu nggak berani jujur? Makanya kamu seperti itu melempar batu sembunyi tangan. Kok melempar batu Kalau sembunyi kamu tangan? Bapak mengambil tinggal komparasi jawab, dari cikal bakal sejarah, Nusantara ya, itu Bang, negara dengar. apa?
Kalau abang mengambil komparasi dari Kok Amerika, malu sih nyebutin negara Belanda, Indonesia? Bapak ataupun malu segala macam, tinggal di Indonesia, aku mengambil Pak? posisi Enggak, Bapak malu di tinggal negara di kita Indonesia, sendiri. tinggal pindah ke Burundi sana. Tinggal pindah ke Bro. Ethiopia sana, Pak. Enggak, tadi kamu mengambil Kalau malu, statement ke jadi negara apa, lain. warga Kamu negara tadi kan Indonesia yang mengambil ke baik. negara lain. Enggak, Bentar, benar Bang nggak, Pengamat Bang? Debat. Tadi kan Bang Pengamat Debat mengambil ke negara lain. Jadi saya mengambil statement kenapa Abang tidak mengambil ke negara kita sendiri atau Ya ke negara Indonesia ini. saya tanyakan, cikal bakal Makanya Nusantara saya itu negara apa? komparasi. Saya komparasi sebelum ada negara Indonesia ini apa yang ada? Abang jawab Nusantara. Nusantara. Benar nggak? Hancurnya Nusantara bersatu itu gara-gara apa, Bang? Monggo. Hancurnya Nusantara itu gara-gara dijajah sama Belanda dan Portugis. Loh, kok ketawa? Emang bukti kan? Kok ketawa? Udah, Bang. Udah apa? Pada tahun Malu. berapa, Bang? Tunggu, sekarang kita komparasi juga. Pada tahun berapa Belanda datang ke Indonesia? Anda sekolah Atau ke nggak? Nusantara? Anda sekolah nggak? Enggak, aku nggak sekolah, Bangku. Oh ya udah, nggak usah bertanya kalau Enggak, sekolah. makanya Pantesan nggak tahu. saya ini kan belajar sama guru, kan? Udah, Pada kamu tahun nggak usah berapa? ngebego-begoin di Pada sini, tahun nggak usah berapa? ngebego-begoin di sini. Kalau udah bego, nggak usah ngebego-begoin orang, Iya, nggak usah mau nanya bilang aku nanya bodoh, tahun mau berapa abang- tahun berapa kayak nggak sekolah. Udah Iya, nggak mau usah, abang itu bilang pertanyaan aku nggak bodoh, penting bagi bego, saya kayak gitu. tolong, apa Pertanyaan segala macam, anak Bangku. blow on, Abang bilang apa? Mau pertanyaan abang bocil, ngomong apa pertanyaan anak sekarang? blow on, nanya negara Indonesia dijajah tahun berapa itu nggak usah inilah. Kenapa, Bangku? Saya kan mau Nggak belajar usah sama malu, guru. nggak usah Nanti malu. batal puasanya ya, sabar. Saya kan Ya, mau jadi belajar sama batal. guru, Bangku. Udah Makanya lanjut saya- Bang Ben, saya nanti jadi batal Bang Ben. Ini topiknya tentang ajaran kasih loh ini tadi Jadi enggak dikit sebenarnya aja. ya. Jadi kita Jadi juga harus melebar paham ya kemana-mana. fakta ya. Di abad 13, 14 sampai abad 18, 19 yang namanya imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Salah satu misinya adalah gospel. Itu adalah fakta gitu loh. Anda nggak bisa membantah itu, Anda Oh, tidak bisa Bangku, mengelak kalau dari emang itu. abang bilang gospel 3G ya. Iya gitu loh. Berapa Sabar. masa Belanda? Sekarang saya mengambil pola pikir abang. Berapa Sabar, lama Belanda menjajah Indonesia? santai. Enggak, aku Ini nanya sama abang. Berapa kebiasaan lama? Anda nggak punya adab, Iya, memang. iya. Kan abang mengkomparasi Anda 3G nggak kan? punya adab Kamu ya. noise only fans. Apakah kau? Ini only offense Nah, noise jadi banget itu dari tadi fakta nggak gitu bisa. loh. Saya mau bicara fakta gitu loh. Naikin Itu muslim ini aja, sekarang- Cebi naikin Sekarang muslim kan aja Cebi. abang kan mengambil secara apa? Mengambil fakta, Jangan benar kau kan? potong, kau ini nggak punya adab ya. Agama kau ngajarin seperti itu ya. Ada orang yang Abang kan- potong. Iya, karena emang diajarinya Orang seperti punya itu adab mereka Bang tuh, Ben. ada Kalau akhlak misalkan tuh. ajarannya dibongkar, mereka akan seperti itu. Potong aja kalau ada orang Perlakuannya ngomong. nggak heran kita nggak aneh. Oh, bapak-bapak ini ribe ya, nggak bisa satu-satu, Nggak heran. tahu ini loh, nggak ada adab nih anak satu Gimana? ini. Ya sama Dapat aja, orang udah empat ngomong, sama-sama potong. aja, udah. Padahal Bingung ini aku nggak denger pernah yang mana. potong bilang ngomong. Heran. Bentar, ini urut aja Jadi gitu itu- loh. Tadi kan itu saling aja. menasihati, jangan Tadi itu adalah potong. fakta gitu loh. Ketika yang namanya imperialisme, Mana suaranya nggak pada jelas kolonialisme, itu menggunakan salah satu misinya adalah gospel. Itu adalah fakta. Kita tidak bisa merubah itu. Kita tidak bisa mengelak itu. Maka ya yang nggak heran ketika ada orang yang mempunyai pendapat bahwasanya kekristenan itu disebarkan oleh darah dan pedang, ya karena memang ada faktanya seperti itu. Itu fakta gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Mungkin itu dulu. Makasih. Mau dilanjut Kang Kian Santang kalau mau nambahin. Jadi gimana Bang Afran? Tadi abang bilang bahwasanya 3G Belanda ya. Aku mengambil kepala Bukan abang cuma dulu ya. Belanda. Ada Portugis, ada Enggak, Spanyol. abang kan Negara-negara Eropa, mengkomparasikan 3G negara-negara kan? Tadi imperialisme kan abang kuno kan mengkomparasi seperti itu. 3G kan? Benar nggak? Iya. Iya kan? Sekarang saya tanya Iya. sama abang. Berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Belanda menjajah Indonesia. Hmm. Kalau dihitung dari zaman VOC pertama kali datang ke Saya Banten. tanya bangku, nggak perlu panjang-panjang. Saya tanya sama abang berapa tahun Saya disuruh Belanda jawab, saya jawab, menjajah Anda Indonesia? ngomel, potong. Host, Anda tengahin ini- host. Host, tengahin dulu host. Gimana sih? Gimana Jadi sih? Belanda datang ke Dengeran, Mas. Banten itu 1596. Belanda hengkang dikalahkan oleh Jepang itu 1942. Jadi kalau sebenarnya kita mau fair, mau hitung, itu lebih dari 3 abad loh guys. Sejak zaman VOC loh saya bilang. Sejak zaman VOC
sekitar 3 abad lebih. Sejak zaman VOC 1596 dia mendarat di Banten sampai dia dikalahkan. Itu kita nggak hitung lagi ketika dia membonceng pada tahun 45. Terus apa yang mau Anda tanya sekarang? Udah Bangku? Dah. Apa yang mau tanya? Udah. Apa baru? Udah kencing baru. Siapa yang mau nanggepin? Ambil susu. Bang Richard? Ya wes. Yang nanggepin yang abang di atas lah. Aku kan nggak pernah bertanya itu, Os. Oke. Oh iya, Ding. Oh, Bang Adi silahkan. Tadi yang bertanya kan Bang Adi. Kak ya. Nona, Silakan Pak Nona, ditanggepin ya. Bang Richard mau komparasi pertanyaan sama pengamat debat. Silakan dulu. Aku lagi ngapai ganti popok anak bayi saya dulu ya. Oke, silakan dilanjut. Lah. Oh, baru tuh dia. Saya ingin bertanya polos dong, apakah di Mekah juga perang atau tidak cara Islam memberitahukan Injil Islam itu, Al-Quran itu? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Oke. Jadi tidak pernah ya. Jadi yang namanya Muhammad dan para sahabatnya itu tidak pernah melakukan perang selain mereka diserang duluan. Begitu juga di Mekah, tidak pernah. Karena itu mereka pindah hijrah ke Madinah, bukan di Mekah. Pada zaman Rasulullah pusat pemerintahnya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Terima kasih. Tidak menjawab pertanyaan saya itu, Pak. Saya bertanya dengan polos kan, apakah di Mekah itu Islam tidak perang dengan mengajarkannya seperti itu? Pertanyaan saya seperti itu, perang atau tidak gitu loh. Di Mekah kapan maksudnya? Di Mekah yang kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mekah yang kapan? Waalaikumsalam. Ini kasus apa yang dipertanyakan? Di Mekah kapan, Bung? Yang Anda maksud perang itu? Peristiwa apa Iya, saya kan enggak maksudnya di Mekah zaman kapan? Islam menebarkan Al-Quran dan imannya itu tentang Muslim Islam itu di Oh tidak, Bung. Dengan tidak. perang atau tidak? Saya bertanya tidak. Seperti itu, gitu loh. Periode pemerintahan bukan karena periode pemerintahan tidak di Mekah tapi di Madinah. Clear. Welcome. Berarti di Mekah cara menyebarkan Islamnya tidak dengan perang ya, seperti itu penjelasannya, betul? Tidak. Bahkan pada saat Fatul Makkah tidak ada pun satu tetes darah yang tertumpah. Kalau di Madinah saya paham tuh, Ustadz saya pernah jelasin, Ustadz Rizal di JCC. Kalau di Madinah dengan cara dakwah tidak ada satu pertumpahan darah pun, tidak ada otot-ototan di sana. Sama di Mekah tidak ada. Saat Fatul Kalau di Mekah ada pertumpahan darah atau tidak, cara menebarkan Islamnya. Bahkan saat Fatul Makkah, penaklukan Mekah, tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Anda bisa buka Indonesia. Mantap, terima gaji. Terima kasih. Kok nggak ada suaranya lagi? Halo, Olive Grace. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, terima kasih ya. Tadi saya ngikuti pembicaraannya sangat bermanfaat ya. Kita kan ini tidak cuma untuk sharing ya. Betul. Iya, tadi saya dengar mungkin Ibu Olive dari Islam atau Kristen, Ibu Olive? Boleh bertanya? Saya Kristen. Dari Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bapak. Oh iya, Saya terima gaji. Terima kasih, terima kasih. Izin gabung ya. Monggo, dipersilahkan. Jadi tadi berbicara tentang ajaran kasih atau hukum kasih itu tidak ada, katanya tidak ada negara yang menerapkan hukum kasih itu. Memang secara hukum mungkin nggak ada, tapi kalau saya coba baca dari hukum-hukum dari negara-negara banyak di dunia, termasuk Indonesia, hukum kita itu sebetulnya landasannya kasih loh, menurut saya ya. Sorry ya, menurut saya ya. Karena coba kalau kita lihat
Hukum yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya berpikir loh gini, kita nggak mungkin kita nggak punya dasar kasih, terus kita bisa mengasihi Tuhan kita. Kita punya kasih karena kita punya kasih sehingga kita bisa mengasihi Tuhan kita. Hukum yang kedua, kemanusiaan adil yang beradab. Kalau kita nggak punya kasih, mana mungkin kita mengasihi saudara kita? Mana mungkin kita mengasihi sesama warga negara Indonesia? Ya kan, itu impossible kita lakukan kalau kita nggak punya kasih. Terus mana mungkin kita bersikap adil kepada orang lain kalau kita nggak punya kasih? Terus hukum yang ketiga, persatuan Indonesia. Bisakah kita bersatu tanpa kasih? Kita hanya bisa bersatu itu karena kasih loh yang mempersatukan. Kalau kita dengar Bapak Jokowi dan lain-lain, ustadz-ustadz semua berbicara, saya sering ngikutin, kan selalu dibilang hukum kasih. Walaupun itu tidak tertulis dalam hukum, tapi itu ada di hati loh. Dan saya melihat bahwa hampir saya coba lihat hukum dari negara-negara lain juga, tidak menuliskan tetapi dasar dari hukum-hukum itu sebetulnya dari kasih. Terus yang keempat, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mana mungkin kita bisa bermusyawarah kalau kita tidak punya kasih loh. Terus yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau kita nggak punya kasih, nggak mungkin kita bersikap adil. Saya kasih contoh ya tentang keadilan. Tadi saya sempat dengar bahwa katanya keadilan hukum itu keadilan bukan kasih. Ya, karena adilnya Tuhan maka ada surga, ada neraka, ada panis sama ada reward. Ya, begitu saya dengar tadi. Saya mau katakan bahwa keadilan itu nggak cukup kalau nggak punya kasih. Justru keadilan itu bisa terjadi ketika ada punya kasih. Saya kasih contoh ya. Kakak beradik dua. Yang satu berat badannya 45 kilo. Yang satu berat badannya 80 kilo. Ketika akan membuat pakaian, adilnya adalah yang satu dapat 1 meter, yang satu dapat 1 meter. Yang 45 kilo dapat 1 meter, yang 80 kilo 1 meter. Itu adilnya. Tapi kalau dibuat pakaian, yang satu dapat pakaian jadi satu pakaian, yang 80 kilo nggak jadi pakaian. Maka kasihlah yang akan membuat itu adil. Maka ditambahkanlah cukup untuk yang 80 kilo sehingga akhirnya mungkin jadi 2 meter. Sehingga akhirnya dia bisa buat pakaian. Ya, saya rasa kalau itu manusiawi, Bu. Iya. Kalau saya rasa kalau seperti itu manusiawi. Jadi begini Bapak, saya berpikir kalau berbicara manusiawi, kan begini, kita nggak bisa, menurut saya ya, minta maaf ya, menurut saya kita nggak bisa berbicara manusiawi karena pada dasarnya kalau kita baca di Al-Quran atau di Alkitab, pada dasarnya manusia itu jahat loh. Pada dasarnya manusia itu jahat. Yang membuat manusia itu jadi manusiawi adalah ketika dia punya kasih gitu. Karena kalau pada dasarnya ego saya sih, saya mau lebih dari Bapak. Ya, kalau kita tidak manusiawi, terus kita apa dong, Bu? Iya, itulah dasarnya kasih membuat kita jadi manusiawi itu. Itu di Islam ada semua, Bu, yang kayak gitu, Bu. Iya, saya bahkan baca. Undang-undang yang ada di Indonesia aja, saya pikir itu salah satunya diambil dari hukumnya Islam, Bu. Iya, artinya berarti kalau begitu landasan kasihnya dari semua ini, landasan kasihnya ada. Jadi yang semua justru didasari pada kasih loh. Ya, kalau tadi Ibu bicaranya masalah ukuran baju, kalau itu menurut saya manusiawi. Masa iya sih yang badannya gede dikasih bahan yang 1/2 meter, kan gak etis juga, gak elok juga. Iya. Itu bukan kasih, Bu. Iya, makanya. Ya, lanjut Pak. Siap. Iya, ya, Ibu ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Jadi menurut saya gini, ini ya kita cuma share ya. Jadi menurut pendapat saya dari Kristen tentang kasih, saya juga harus menghargai mungkin pendapat dari saudara-saudara Muslim berbeda. Kita saling menanggapi saja, walaupun kita mungkin saya tidak bisa diterima oleh saudara-saudara dari Muslim ya, tapi nggak apa-apa, kita share aja kan, iya kan? Terima kasih ya.
kita sharing pengetahuan. Ya, sama-sama. Boleh tetap stay dulu ya, nanti boleh saya tanggapi penjelasan Bu Olive juga ya. Habis Bang belajar logika. Oke, sekarang Silakan, Bang. mohon izin ya. Ya. Saya mengambil dari kitab suci sendiri ya, definisi kitab suci. Kitab suci itu adalah panduan hidup untuk umat manusia agar mereka itu berakal dan mengetahui hukum-hukum yang benar. Itu poin pertama. Lanjut, untuk di sejarah sendiri. Di sejarah sendiri, hukum kasih itu kalau menurut saya, Bu ya, di zaman Yesus itu masih belum diterapkan loh, Bu. Karena apa? Di zaman Yesus, di zaman Paulus, di zaman Yohanes, perbudakan itu masih masif dan masih sangat banyak. Dan sekarang Ibu bayangkan ya, apabila perbudakan itu masih ada sampai sekarang, bayangkan Bu, orang miskin semua itu bisa jadi budak, Bu. Sampai terjadi di era penjajahan dahulu, itu orang-orang pribumi menjadi budak. Itu kenyataan, Bu. Ya. Kita bisa ambil poin sejarah serta hikmah di sana ya. Terus kenapa perbudakan itu hilang? Ibu belajar, coba baca di Al-Quran ya Bu ya. Surat Al-A'raf ayat 11-12 kalau nggak salah di situ ya. Tentang Allah sendiri memerintahkan agar perbudakan itu dihapuskan, dihilangkan, nggak ada perbudakan lagi. Makanya kita sekarang bisa menikmati apa itu perbudakan sudah dihilangkan. Dan di zaman dahulu juga di Nusantara kita ini, warga pribumi yang diajarkan ajaran Muslim atau Islam itu tidak ada yang secara dijajah atau dijadikan budak, Bu. Malah yang berkontribusi yang sangat besar untuk kemerdekaan ini adalah umat Islam. Itu Ibu bisa cari ya di Google, bisa juga itu referensinya. Jadi hukum kasih atau penggenapan hukum Torah yang ke-10, yang poin 10 itu digenapi oleh siapa? Oleh Rasulullah, Bu, oleh Nabi Muhammad. Makanya saya bisa berkata seperti ini karena saya ngerti kitab suci itu sendiri atau agama itu pasti berkesinambungan, Bu, saling menyambung tentang hukum-hukum sampai hukum kebenaran yang hakiki. Itu Bu ya. Nah, silakan Bang, mungkin ada tambahan. Lanjut. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, oke. Menarik sekali nih temanya. Yang apa? Menurut Bang Logika nih. Bang Logika mengetahui perbudakan itu seperti apa sih? Ya, mohon izin ya. Perbudakan sendiri adalah orang yang tanpa bayaran, tanpa digaji, tapi mereka dipekerjakan secara paksa. Sementara kalau sistem buruh itu bukan sistem perbudakan. Kalau buruh itu digaji. Jadi ada perbedaan, Pak ya. Jangan sama ratakan antara sistem buruh dan perbudakan. Itu sama. Dulu nggak ada gaji gitu. Dulu nggak ada gaji. Apa upah? Nggak ada upah dulu gitu. Upahnya ya makanan nggak layak, Pak. Namanya aja budak. Enggak. Bapak dulu bayangkan nggak? Dapat referensinya dari mana tentang perbudakan zaman dulu itu? Seperti apa sih? Ya Bapak baca sejarah